Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felindi Simarmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari program studi akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan dalam perencanaan laba dan pengangguran dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Fungsi anggaran yang perlu kita ketahui yaitu ada 6. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan dan mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi yang menunjukkan bagaimana subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada pada tahap penetapan tujuan, di mana aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Dan yang kedua ada tahap implementasi. Pada tahap ini rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Agar rencana tersebut berhasil, maka rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif. Dan yang ketiga, ada tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Di mana pada tahap ini, setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Fungsional dari proses penyusunan anggaran, percaya diri, tidak percaya diri. Alasannya yang beberapanya itu karena akan atau mendistorsi situasi dan faktor-faktor eksternal. Dan juga lalu yang kedua sama untuk hal itu adalah bahwa ancaman terhadap sehingga suatu ancaman terhadap sosial manajemen dan karyawan untuk berubah. Dan yang ketiga ada konflik interaksi yang diproduksi yang berbeda. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan orang berfokus pada kebutuhan departemen organisasi secara total. Konsep ilmu keperlakuan dalam lingkup perencanaan. Konsepnya ada 3, yaitu yang pertama dampak dari lingkungan perencanaan lingkungan, perencanaan penetapan kerja. Yang kedua ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan terhadap proses perencanaan. Dan X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat pada pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ada 9. Yang pertama itu ada tahap penetapan tujuan. Tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan organisasi serta bagi tujuan. Masalah utama dijumpai atau kompatibilitas subunitnya dan anggota selaratannya dapat dipenuhi dengan
Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh dan aktualisasi diri dari pengambilan keputusan bersama dari dampak masa depan terhadap mereka yang buatnya. Yang partisipasi yang berhasil adalah dan bukan hanya kapsi karena Anda dengan secara kemudian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut. Laporan-laporan kinerja. Untuk memotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan distribusikan paling tidak secara bulanan. Pentingnya komunikasi berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi empiris. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Kurangnya umpan balik kinerja, penundaan dalam umpan balik, jarangnya atau sporadisnya umpan balik, bukan bahwa umpan balik yang meningkat menghasilkan peningkatan dalam akurasi tugas dan keyakinan saat hubungan baik yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi saya. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.